Sudah mulai. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Masuk dah nih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dimana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di link Zoom ini meskipun secara virtual. Salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa memperoleh syafaat beliau kelak di hari akhir kelak. Nah, yang pertama-tama sebelum memulai proses kegiatan kita ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sini untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai proses kegiatan ini, mari kita berdoa agar proses yang akan kita jalankan berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, di sini teman-teman sudah pernah melakukan proses bimbingan kelompok belum? Belum. Belum ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kita di dalam forum ini semua itu kita saling berinteraksi, mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran dan juga yang lainnya yang mana berkaitan dengan saling bertukar pikiran. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok di sini, secara umum bimbingan kelompok itu bertujuan untuk membantu para anggota, para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Nah, adapun cara pelaksanaan ini itu tersusun seperti pembukaan oleh pemimpin kelompok, pembacaan doa, pembahasan dan juga yang lain sebagainya. Nah, adapun asas dari bimbingan kelompok ini terdapat lima, yaitu pertama asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan ini sangat diperlukan dalam yang namanya bimbingan, baik itu bimbingan konseling maupun bimbingan kelompok ya. Yang kedua itu asas keterbukaan, yang dimana terbuka kita di sini. Kita di sini harus yang namanya bebas. Keluarkan saja pendapat kita, mau itu salah mau benar itu urusan belakangan. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Mohon maaf tadi ada 4 asas saja ya. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan yang terakhir itu asas kenormatifan. Nah, baik. Di sini sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke kegiatan yang akan kita laksanakan, ada alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar kita dan bebas ya mengemukakan pendapat di sini. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lilis Tiffany, asal saya dari Kota Medan. Saya merupakan pemimpin kelompok di forum ini yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin memperkenalkan dirinya. Saya dari Situmorang. Asalnya dari Medan. Saya merupakan anggota kelompok. Salam kenal Azari. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Aidil Fahroji, asal saya dari Medan. Saya salah satu anggota kelompok ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal.
Persilahkan. Saya Kak, perkenalkan nama saya Rafika Nasution, saya dari Padang Laos Utara, Gunung Tua. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rafika. Ya, saya persilahkan kepada yang lain. Saya dari kelompok. Ya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sanila Sari Hasibuan, saya dari Padang Lawas, Sibuhuan. Saya merupakan anggota dari kelompok ini. Terima kasih. Salam kenal Sahnila. Ya, yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzah binti Tan. Saya berasal daripada Pahang, Malaysia. Saya merupakan salah satu daripada anggota kelompok ni. Salam kenal semua. Salam kenal Nur Iza. Nah, baik, berhubung semua sudah saling kenal ya, semoga kita bisa saling akrab di sini dan juga bebas mengeluarkan pendapat ya. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul kecanduan game online. Nah, apakah teman-teman sekalian, teman-teman semua sudah siap jika kita membahas topik ini? Siap. Oke. Nah, yang jawab hanya satu orang aja nih, yang lain pada kemana? Masih Siap. semangat enggak? Semangat dulu. Aduh, janganlah ini, jangan letoy dulu lah, masih siang kok. Ya, kita bakar semangat dulu yuk, kita main permainan dulu. Mau? Mau Kak, mau. Boleh Nah, lah, boleh. Jadi permainannya tuh singkat aja ya. Permainannya itu mengucapkan 3 kata dengan cepat. Yang dimana katanya itu buku, kuku, dan cucu. Nah, jadi teman-teman sekalian itu mengucapkan 3 kata itu dengan cepat. Nah, ada yang mau mencoba? Saya. Ayo Ya, Kak. silakan. Siapa itu? Saudari Rafika ya? Buku kuku Ya. cucu kan? Udah. Buku, Buku cucu. kuku cucu. Ya, tapi dengan cepat ya. Buku, kuku, cukup. Buku, kuku, cukup. Cucu. Gitu-gitu. Tapi dengan cepat. Buku kuku cucu cucu. Yang lain. Yang lain. Ayo, bakar semangat dulu kita, biar jangan lemes sekali. Yang lain, buku, kuku, cucu. Ayo Sanila, senyum-senyum aja nih. Cobalah. Salam kenal semua. Ada yang Buku, bisa lah cucu. membakar semangatnya sedikit. Ayolah, semangat. Oke, Nah, Kak. tadi kita di sini akan membahas yang namanya mengenai kecanduan game online ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih dalam lagi, di sini saya lemparkan topik kita ini untuk ditanggapi oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, menurut para teman-teman nih, apa sih kecanduan game online itu? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Halo teman-teman. Iya, halo Kak. Ya, apa ya? Menurut teman-teman sekalian, apa sih kecanduan game online itu? Saya. Ya, saya persilahkan. Kecanduan game online itu bisa sebagai gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk bermain game hingga berjam-jam, bahkan hingga melupakan makan dan tidurnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aidil. Ada yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Dari Rafika. menurut saya kecanduan game online tadi kan. Iya, kecanduan game itu apa sih? Menurut saya itu seseorang yang nggak bisa lepas dari gadgetnya sampai melupakan hal-hal yang penting dalam hidupnya gitu. Sampai melupakan berbagai hal gitulah.
Oh, yang oke. bisa lepas dari gadget. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya, Saya Kak, saudara? antaranya apa? Ialah seseorang itu sentiasa memiliki keinginan untuk bermain game setiap masa. Itu saja daripada saya. Baik, apakah ada lagi teman-teman sekalian? Nah, Saya, baik Kak. jika tidak, baik. Siapa itu? Sanila, silahkan. Saya persilahkan kepada saudari Sanila. Terima kasih. Game online itu adalah dibilang salah satu hobi dari seseorang, di mana benar kata semua kawan-kawan bahwasanya game online ini jika dia melakukan game online maka dia melupakan hal-hal apapun yang menurutnya tidak penting. Bahwa yang penting menurutnya adalah di saat bermain game online itu adalah hal yang paling penting dari segalanya gitu. Itu adalah termasuk salah satu hobi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pendapatnya yang sangat luar biasa. Nah, sini bisa saya simpulkan bahwa kecanduan game online itu sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu kecanduan dan apa itu game online gitu ya. Nah, kecanduan jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu merupakan berasal dari kata candu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mohon maaf, saya ulangi. Nah, kecanduan itu jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata candu yang berarti sesuatu yang digemari yang membuat mereka ketagihan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kecanduan itu sama dengan ketagihan. Ya, yang dimana kecanduan ini itu ketergantungan atau ketergantungan terhadap sesuatu yang bisa membuat kita melupakan segalanya gitu ya, melupakan hal-hal yang lain. Nah, game online itu apa? Game online itu atau permainan daring itu merupakan suatu jenis permainan yang ada di komputer ataupun di gadget ya, yang dimana itu bisa kita jumpai sekarang, banyak kali bisa kita jumpai di sekarang ini di zaman yang modern saat ini gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai faktor dari kecanduan game online. Nah, saya kembalikan lagi kepada teman-teman sekalian untuk berpendapat. Nah, menurut teman-teman sekalian, faktor apa yang mempengaruhi kecanduan game online tersebut? Saya persilahkan kepada teman-teman Putu, sekalian. cucu. Saya Kak, Ya, faktor dari kecanduan game online ini didukung oleh mereka keinginan tahuan mereka dalam kegiatan game online. Maksudnya dia ketika dia biasanya orang game online ini kecanduannya dikarenakan kemenangan di dalam game online. Maksudnya ada game online itu yang bersifatnya judi, game online bersifat judi, jadi dia merasa menang, jadi dia ingin menagih lagi. Nah, dan juga di dalam game online tersebut ada namanya kepuasan seseorang itu ketika menembak-nembak ataupun tembakan yang di dalam game online itu ada namanya tembakan game perang-perangan gitu. Dia merasa puas gitu untuk melakukan kegiatan game online di game itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya, Kak, Ya, saya persilakan Saudari Rafika. menurut saya faktor dari game online ini adalah yang pertama itu ajakan dari kawan. Nah, dari ajakan kawan ini jadi dia merasa penasaran dengan permainan game online ini. Nah, selain itu ada juga dari faktor kita kan faktor semua sudah canggih gitu. Dan yang ketiga itu seperti yang Azhari bilang adanya kepuasan. Dari kepuasan inilah dia semakin menjadi maksudnya kepuasan dari kecanduan game. Baik, terima kasih Saudari Rafika. Apakah ada lagi teman-teman sekalian? Nah, baik, jika tidak ada bisa saya simpulkan ya. Faktor dari kecanduan game online ini benar yang apa yang dikatakan rekan-rekan sekalian tadi dan
yang dimana faktor yang mempengaruhi itu pasti temannya, teman, ajakan teman. Nah, karena kan kita yang namanya apalagi anak-anak yang baru labil tuh pasti mudah terhasut ya dengan teman-teman sebayanya. Nah, yang kedua itu faktor mencari hiburan, kepuasan diri. Jadi ketika mereka sudah menemukan hal yang memuaskan, mereka akan bertahan akan hal itu dengan waktu yang cukup lama. Nah, dan yang ketiga itu memang faktor IT ya, yang dimana seperti yang kita ketahui sekarang teknologi itu memang benar-benar sudah sangat luar biasa sekali ya. Apabila bisa kita gunakan sebagai hal yang positif, itu bisa menguntungkan diri kita sendiri. Nah, baik, kita masuk ke apa namanya, ke akibatnya. Ya, akibat dari yang kita peroleh apabila kita kecanduan game online. Saya kembalikan lagi nih kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pendapatnya mengenai apa akibat dari kecanduan game online tersebut. Saya. Ya, saudara Salah satunya Aidi. itu, baik. Salah satunya itu mengakibatkan kesehatan mata yang terganggu. Dan yang kedua menyebabkan gangguan motorik. Hanya duduk bermain game saja. Gangguan motorik hanya bergerak. Sehingga mengakibatkan sendi-sendinya itu menjadi sakit. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aidil. Ada lagi teman-teman Saya, sekalian? Kak. Silakan kepada Saudari Nila. Terima kasih kepada pemimpin kelompok. Tadi benar kata dari kata. Yang kedua itu juga bisa menghabiskan uang ya, dimana saya pernah dengar dari kawan-kawan di saat dia bermain game itu menghabiskan banyak paket sampai beratus-ratus ribu. Nah, itu juga salah satu akibatnya bermain game gitu. Itu saja sih saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sanila. Ada lagi teman-teman sekalian? Baik, ada? Baik, saya persilakan Saudari Rafika. Menurut saya itu, kalau misalkan dia masih pelajar, mungkin dampaknya itu tingkat konsentrasinya itu akan menurun. Tingkat konsentrasinya akan menurun dan malas belajar. Jadi prestasi di sekolahnya itu jadi jong gitu. Selain daripada tingkat belajarnya yang menurun, ada juga di kehidupan sosialnya dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli sama kawannya, dia nggak butuh lagi. Apa sih bilang? Tunggu ya. Kurangnya sosialisasi. Ya, kurangnya sosialisasi di lingkungan sekitar. Jadi bisa saya simpulkan akibat dari kecanduan game online ini begitu banyak ya. Lebih ke arah yang negatif jika kita memang kecanduannya itu sangat berat. Nah, jadi bisa saya simpulkan akibat dari kecanduan game online ini itu yang sampai lupa makan, lupa segalanya, lupa mandi, lupa apalah segalanya. Nah, yang pertama itu pasti rusaknya kesehatan terutama pada mata. Yang kedua yang dikatakan Saudara Aidil tadi, yaitu kerusakan motorik ya, yang dimana dia duduk aja atau bahkan tidur aja itu bisa merusak sendi-sendinya gitu. Nah, yang ketiga tadi yang Saudari Rafika katakan itu kurangnya sosialisasi kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi dia lebih sering untuk bermain game saja. Nah, itu seperti itu akibatnya. Apalagi yang dikatakan Saudari Sahnila tadi ya. Nah, itu menghabiskan banyak uang hanya untuk top up game ya. Karena dia kecanduan jadi dia mau nggak mau harus isi padahal duit nggak ada. Yang
Dan yang lebih parahnya lagi bahkan ada yang sampai mencuri untuk mendapatkan uang hanya untuk top up game. Nah, itu benar-benar akibat yang sangat fatal sih menurut saya. Nah, karena sudah kita bahas mengenai akibat, masuk ke tahap yang tahap akhirnya atau solusinya lah. Menurut teman-teman sekalian nih, upaya atau solusi apa yang bisa kita terapkan bagi mereka yang kecanduan game online. Saya persilahkan kepada teman-teman. Saya Kak. Kepada Saudari Iza. Di sini saya ingin kongsi dua cara untuk mengatasi orang yang mempunyai kecanduan game ni. Yang pertama, cuba membatasi waktu kita main game. Contohnya daripada seorang tu 5 jam main game, cuba kurangkan kepada 2 jam. Perlahan-lahan cubalah untuk kurangkan tu. Dengan cara tu nanti dia dah rasa macam tak nak main game online. Yang kedua, saya nak kongsi ialah cuba cari hobi baru untuk hilang kecanduan game online tu. Mungkin dengan hobi baru pun perlahan-lahan untuk bantukan dia kurang bermain dengan game online. Mungkin itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Saudari Iza. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang memberikan pendapatnya? Saya Kak, sedikit Kak. Saya persilakan. Bagaimana solusi kita untuk bisa tidak kecanduan game online? Pertama Kak, solusi kita adalah apabila kita boleh main game online, namun dalam hal ini kita sekedar untuk main game online saja, tidak terlalu fokus sekali untuk mengikuti tren game online. Iya. Dan juga jangan disiplin waktu dalam melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga kalau kita sudah disiplin waktunya, untuk kecanduan game online itu tidak terjadi. Pak. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian. Apakah ada lagi? Nah, baik, jika tidak ada bisa saya simpulkan ya, upaya ataupun solusi bagi mereka yang kecanduan game online. Itu benar yang dikatakan Saudari Iza dan Azhari tadi, yang dimana yang pertama itu kita harus membatasi waktu. Yang dimana yang awalnya kita bermain game itu 5 jam, marilah kita kurangi menjadi 2 jam. Karena kan sesuatu yang perlahan-lahan kita biasakan itu akan jadi terbiasa. Nah, yang kedua itu mencari hobi baru. Mencari hobi baru yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk yang lainnya. Nah, dan yang ketiga itu disiplin waktu, sama juga tadi ya yang seperti dikatakan Saudari Iza. Disiplin waktu. Jadi kita harus membatasi diri kita. Kita sekarang harus melakukan apa dan ada waktunya untuk bermain, ya kan? Menghibur diri kita juga ada waktunya, tetapi kita harus juga membatasi hal itu selagi apalagi itu membawa dampak yang negatif bagi diri kita sendiri, itu harus benar-benar kita batasi banget gitu. Nah, jadi bisa saya simpulkan semua dari topik kita hari ini, yang dimana kecanduan game online itu adalah suatu kegiatan yang sudah menjadikan diri kita merasa ketagihan akan suatu hal yang bisa membuat kita melupakan segala sesuatunya gitu. Nah, apa faktornya? Ya faktornya itu tadi ajakan teman, atau mungkin mencari hiburan diri ya, merasa terhibur dengan game online tersebut. Terus akibatnya apa? Akibatnya ya rusak diri kita sendiri, kesehatan kita terutama pada mata ataupun pada kesehatan motorik kita, sendi-sendi kita itu merasa pegel gitu ya kan. Nah, adapun akibatnya yang lebih parah itu kita bisa menghabiskan uang. Apalagi kalau bagi kita yang nggak punya uang gitu ya kan, tiba-tiba kita benar-benar harus udah kecanduan banget nih, nggak ada uang, ya namanya manusia kan ya, bisa saja kita lebih parahnya itu anak-anak sekarang itu mencuri hanya untuk mendapatkan uang untuk top up game. Nah, jadi apa upaya dan solusinya? Ya tadi yang saya katakan, dengan yang teman-teman katakan juga tadi semuanya, itu dengan membatasi diri, yang sebelumnya kita bermain game selama 5 jam, kita kurang menjadi 5 jam. Yaitu yang kedua, mendisiplinkan waktu, membagi waktu kita, mana yang baik dan mana yang positif.
ada waktunya kita bermain game, tetapi tidak maksudnya membuat dampak negatif bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu mencari hobi baru, hobi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri juga gitu. Nah, dari segala hal yang sudah saya simpulkan, saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya apabila masih ada yang kurang jelas dari topik kita pada hari ini. Saya persilahkan. Nggak ada, Kak. Udah paham. Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ada. Baik, Dapat. dengan berakhirnya topik pembahasan kita pada hari ini, itu menandakan bahwa berakhirnya kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sini, untuk membahas topik kita bersama-sama, mengemukakan pendapatnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, semoga pesan dan harapan saya, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan membahas kegiatan yang selanjutnya dengan topik yang baru. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, berterima kasih karena sudah melalui proses kegiatan ini dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali semuanya.